Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan ketakwaan kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Kita harus senantiasa meningkatkan motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala dengan senantiasa menyadari bahwasanya sangatlah banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah tidak meminta harta kita, tidak meminta apa-apa dari kita. Kan tapi Allah hanya kepengin kita taat kepada Allah untuk mengesahkan, mentauhidkan di dalam beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalu kita harus semakin sadar bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan di dalam beramal dalam rangka menggapai kebahagiaan akhirat masih sangatlah minim. Jangan pernah merasa puas dengan diri. Jangan pernah merasa diri kita sudah banyak beramal sehingga merasa merasa cukup dengan amalan sendiri. Menganggap bahwasanya dia sudah sangat banyak beramal, padahal kalau dihitung-hitung belum apa-apa. Terkadang ada orang yang merasa dirinya sudah suci, sudah terlalu banyak amalnya sehingga tidak mau lagi untuk menambah amal-amal yang lain. Semestinya jangan begitu, karena kita tidak tahu di antara amal-amal kita mana yang sudah diterima oleh Allah, mana yang tidak diterima oleh Allah. Wallahi kita tidak tahu. Kita mengharapkan bahwasanya amalan-amalan kita setiap hari diterima oleh Allah. Akan tetapi harapan-harapan tersebut tidaklah mungkin bisa kita capai kalau kita tidak memenuhi kriteria agar supaya amal-amal tersebut bisa diterima oleh Allah. Allah akan menerima amal-amal kita semuanya asal syaratnya memenuhi. Jadi kita harus senantiasa berusaha agar amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Sekali lagi kita harus merasa bahwa kita masih sangat sedikit dalam beramal ini. Jangan pernah merasa kita sudah banyak beramal kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah tidak akan bosan dengan amal-amal kita sampai kita sendiri yang bosan. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf kemarin sampai pada ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kharrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq.
Katakanlah, hai Muhammad, siapa yang sudah mengharamkan perhiasan yang sudah diturunkan Allah, yang sudah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan rezeki-rezeki yang baik. Kul, katakanlah, hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. Dia yang demikian itu, perhiasan-perhiasan dan makanan yang tajib, yang halal, adalah untuk keseluruhan manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Lilladzina amanu fil hayatid dunya. Untuk orang-orang yang beriman dan juga orang kafir di dalam kehidupan dunia. Akan tetapi Allah melanjutkan, khalisatan yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang beriman, perhiasan-perhiasan dan makanan-makanan yang baik itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah. Kalau di dalam kehidupan dunia sekarang ini Allah memberikan rezeki kepada semua, baik yang kafir maupun yang beriman. Akan tetapi nanti di yaumul qiyamah, yang baik-baik semuanya adalah khususan milik orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah menjelaskan, menerangkan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mau mengetahui. Ini kemarin sudah kita bahas ayat yang ke-32. Saya mengulangi saja biar nanti menyambungnya kepenak. Lanjutannya Allah berfirman, Kul, katakanlah, innama kharrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Kata Allah Jalla, Allah tidak mengharamkan yang baik-baik. Allah mengharamkan yang buruk-buruk pada ayat-ayat sebelumnya. Kita sudah mempelajari bahwasanya orang-orang kafir berusaha untuk membuat aturan-aturan yang menyerupai syariat agama Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Mereka katakan, kami mendapati dahulu nenek-nenek moyang kami mengerjakan hal seperti itu. Kami mengikutinya. Walaupun yang diikuti adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak berfaedah, bahkan mengandung kesyirikan-kesyirikan. Makanya Allah menegaskan, Allah tidak mengharamkan yang baik-baik. Ya, Allah tidak mengharamkan menetapkan suatu aturan syariat kecuali dengan adil. Adil dalam segala aspeknya. Semua aturan agama Allah pasti akan berdampak kepada masyarakat, kepada manusia secara umum. Allah senantiasa mengkaitkan hukum-hukum syariat dengan kehidupan bermasyarakat. Sudah kami sampaikan kemarin bahwasanya Allah contoh di dalam berpuasa ini saja, di samping kita dilatih oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kita harus juga dilatih oleh Allah, diperintah oleh Allah melalui Rasulullah untuk gemar bersedekah. Ya, artinya kita beribadah kepada Allah, dampaknya nanti akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang peduli dengan orang lain. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan. Kata para sahabat, seperti angin yang berhembus duite, paribasane dua duite, orang eman-eman brul. Itu seperti itu. Kita semestinya seperti di bulan Ramadan ini. Ya. Kita senantiasa mengingat motivasi dari Rasulullah. Barang siapa, ya, Rasulullah bersabda, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun.
Lah sekarang kan KB wis duwe bukaan tat. Gimana hukumnya? Gak masalah. Panjenengan memberi makan tetangga memberi makan jenengan, ya pada. Tidak masalah. Allah akan senantiasa memberi pahala walaupun paribasane tuker-tukeran. Tidak masalah. Apalagi tidak tuker-tukeran misalnya. Ya, atau panjenengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, jangan kalau sekarang ya banyak sekali ya kaum muslimin yang membagi-bagikan takjil ya di sepanjang jalan. Ya wallahu a'lam nggih sing ori takjil kowe puasa apa ora? Gini betul. Ya dibagi-bagi kan gelem bae. Seorang puasa ya paribasane mungkin saja bisa. Ya kita karena puasa ini tidak diketahui ya kecuali oleh Allah dan oleh diri kita. Ya. Makanya monggo kita senantiasa berusaha menganggap bahwa amal kita masih sangat sedikit mumpung masih bulan Ramadan. Hanya dengan jangan terlalu pelit dengan amal, ya, baik amal-amal yang ibadah yang wajib maupun yang sunnah, baik yang menyangkut harta benda atau yang lainnya. Lalu Allah menegaskan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah adalah yang pertama adalah fawahisya ma dzahara minha wa ma batan, perbuatan keji. Baik yang zahir maupun yang batin. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, fawahisya kita tahu. Segala macam perbuatan keji, baik zina, baik itu homoseksual, ya, ataupun semuanya. Ya, kesyirikan, termasuk juga dosa-dosa besar yang lain, itu semuanya masuk di dalam kategori fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang batin. Dan juga para ulama menafsiri bahwasanya fawahish ma dzahara minha wa ma batan, yang zahir adalah apa-apa yang kita lakukan di dalam perbuatan kita, dari gerakan tubuh kita, fisik kita yang nampak. Sementara yang batin adalah apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kita, dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat ria, dari sifat lain-lain yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Azza wa Jalla mengetahui itu semuanya. Kita diperintah oleh Allah untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Lalu apalagi yang diharamkan oleh Allah? Wal ism, dan dosa, wal bagha bi ghairil haq, dan melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar. Di akhir surat tentang perintah puasa, sekali lagi, panjenengan bisa lihat syariat agama Allah senantiasa menghubungkan dengan kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ketika Allah sudah memerintahkan berpuasa di akhir surat yang ke-180 berapa? 8 kalau nggak salah. Ya, 188. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Setelah perintah puasa, kita diajari oleh Allah untuk peduli dengan orang lain. Dilanjutkan Allah menyuruh kita
melarang kita untuk memakan harta manusia dengan cara-cara yang batil, apalagi dengan cara-cara Allah melanjutkan watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, dan kamu mengajukan perkara tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memenangkan perkara walaupun kamu tahu bahwa kamu itu salah. Ini makanya di sini juga di surat yang ke-33 ini Allah berfirman demikian, wal isma wal bagha bi ghairil haq, ya, melanggar hak manusia tanpa alasan-alasan yang benar. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanan, dan kamu mensekutukan dengan Allah apa-apa yang Allah tidak menurunkan sultanan, tidak menurunkan hujah untuk itu, tidak menurunkan petunjuk. Semuanya diharamkan oleh Allah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengatakan sesuatu kepada Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Perkara kalimat ini sudah kami jelaskan kemarin. Bagaimana maksud daripada wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengatakan kepada Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Mengatakan bahwasanya berbuat seperti ini adalah agar misalnya panjenengan, ya, yang mudah saja panjenengan membuat sesajen agar supaya yang bau rekso tidak marah misalnya. Itu namanya kesyirikan, dengan mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu ketahui, karena yang berhak untuk mengatur alam ini hanyalah Allah Azza wa Jal. Kenapa kalian mengatakan bahwasanya ada zat selain Allah yang mampu untuk mengatur urusan rezeki ini? Ya, atau perkataan-perkataan yang lain. Ada orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, mereka berkata bahwa ini adalah dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Untuk apa mereka terkadang mengatakan demikian? Adalah karena kepengin mencari harta, mencari duit, ya, sehingga mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, mengatasnamakan agama, ya, akan tetapi pada prinsipnya mereka tidak berjuang untuk agama, untuk Allah, akan tapi untuk dirinya ataupun organisasinya ataupun kelompoknya. Begitu juga orang-orang yang mengatakan segala sesuatu berdasarkan ilmunya sendiri tanpa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka masuk dalam kategori ini. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah menurunkan bayinahnya, yaitu Al-Hadis, dan Allah sudah menurunkan Al-Furqan sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Akan tetapi ada di kalangan kita yang mudah sekali untuk membuang dalil Quran dan Sunnah, lebih mengedepankan dalilnya sendiri. Banyak di antara manusia yang mengedepankan pendapatnya sendiri, membuang Al-Quran, membuang As-Sunnah, sangat banyak. Ini masuk dalam kategori wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la akhada aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Falidzalik harramal fawahisha ma dzahara minha wa ma batan. Untuk itu Allah mengharamkan apa-apa perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Wala akhada ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dari Allah Azza wa Jal.
Ya, ketika kita mendengar sabda Rasulullah demikian, bukan berarti Allah kepengin dipuji, bukan. Walaupun pada leksikalnya arti kalimatnya seperti itu, akan tetapi kalaupun kanjenengan tidak memuji, Allah tidak rugi. Kenapa Allah suka dipuji? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Bukan berarti Allah butuh pujian, butuh sanjungan. Lah. Akan tapi Allah menunjukkan cara agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah, disayang oleh Allah. Kemarin sudah kami jelaskan. Amal-amal kalian tidak akan menyebabkan kalian masuk surga. Yang menyebabkan masuk surga adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menunjukkan cara jalan-jalan dalam peribadatan ini agar supaya mendapatkan kasih sayang Allah dan masukkan ke dalam surganya Allah. Di antaranya ini tadi, ya. Allah sangat suka dipuji, ya. Lalu lanjutannya Allah melanjutkan, walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat mempunyai ajal. Ya, setiap generasi ana watese. Setiap diri kita mempunyai waktu yang pasti, ya. Makanya bagi kita harus sadar ketika kita berada di atas. Ingat, Arab rampung, ya. Ada waktunya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Manfaatkan waktu tersebut ketika kita sedang longgar. Ya, kita sedang longgar dalam arti longgar secara harta mal, ya. Manfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang baik. Ketika kita sedang dianugerahi amanah oleh masyarakat, manfaatkan hal tersebut. Karena ini walikulli ummatin ajal. Ketika kita sedang dipercaya, manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Semuanya ada batas waktunya. Sekarang yang terjadi di dunia, kita berbicara sing mandan kayak wong pinter. Negara adi apa? Adi kuasa, adidaya. Amerika, Rusia, ya, Israel. Kita lihat mereka tidak pernah sadar bahwa tiap umat itu ada ajalnya, ada rampungnya. Ya, ketika nanti, ya. Kita lanjutkan dulu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdim. Ketika sudah sampai ajalnya, ketika sudah sampai batasnya, tidak akan diakhirkan sedikit pun, tidak akan dimajukan sedikit pun. Kita jangan arogan, ya. Dan kita harus yakin dunia ini bagaikan roda berputar. Ya. Sing siki lagi duite akeh. Ngesuk. Ya, panjenengan yang senior merasakan dahulu, ya, zaman kita kecil, sing jaya nang lumbir lah, gampangan harus satu-satu apa kan bisa dilihat nggih. Panjenengan lihat sekarang misalnya seperti itu, ya. Itulah manusia, kehidupan manusia seperti roda yang berputar, kadang nang dhuwur, kadang nang samping, kadang leplok nang iringan, kadang nang ngisor, ya, ngisor terus ditek-itek terus, ya. Itu nang dhuwur terus, ya, mbok. Kebanting. Itulah kehidupan, ya. Sadaqallah, maha benar Allah dengan segala kalimat dan firman-firmannya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun.
segagah-gagahe wong angger mangsane klepes ya, klepes. Mulane ora sok gagah, ora sok pinter, ora usah sok sugih, ora usah sok sok berpengaruh. Nanti ada masanya, ketika sudah datang masanya Allah mencabut semuanya, kegagahannya, keadikuasaannya, kekayaannya, semuanya dicabut oleh Allah Jalla Jalla. Ya. Amerika, Rusia, ketika saatnya datang, ya, akan dicabut oleh Allah. Cina yang sekarang menguasai ekonomi dunia, pada saatnya nanti akan dicabut. Dahulu zaman Perang Dunia Kedua ya, Singjaya itu, Cina itu dulu jajahan Jepang, ya. Ya sebelum berkuasa, hari ini kan berkuasa Cina, ya. Ya dulu itu dijajah oleh Jepang, negara yang notabene kecil. Itu. Dunia ini berputar. Dan itu semuanya sudah diatur oleh Allah Jalla Jalla. Kita tidak usah terlalu bingung, ya. Tidak usah terlalu ikut memikirkan lah. Yang penting bagi kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan syariat agama Allah, ya. Kalaupun akan terjadi perang dunia ketiga, tidak usah takut. Ya, Ka'bah akan berdampak bagi kita, jelas berdampak. Ketika di dalam sebuah komunitas sing gede-gede pada perang, sing cilik-cilik kegawa mboten biasane. Angger ana jago karo jago, perang nang kandang sing akeh ya sing cilik-cilik ketendang-tendang. Gini mboten? Itu seperti itu akan terjadi. Ketika kita sebagai kaum muslimin punya Allah, ya, Allah yang akan menentukan. Biarlah mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana Allah yang pasti menang. Lalu Allah melanjutkan, ya Bani Adam, hai Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Ketika datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian, yaqussu alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, faman taqa wa aslaha, barang siapa yang bertakwa dan berbuat baik, fala khaufun alaihim walahum zanun, maka bagi mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak bersedih hati. Ya, ketika kita mengikuti tuntunan Allah Azza wa Jalla, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan tuntunan Allah, itu dijamin oleh Allah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan rasa takut dan tidak akan sedih fid dunya wal akhirah, apapun yang terjadi. Lengalarang ora wedi deneng yase tayang goreng bae. Ya buktine bendina ya kudu mangan gorengan bae. Tidak usah terlalu takut, ya, tidak usah terlalu panik. Kita punya Allah. Ya, arep lenga larang, arep beras larang, ya buktine madang. Ya, ini jaminan dari Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Man amana billah, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal-amal saleh, itu dijamin oleh Allah. Tidak ada takut dan tidak juga bersedih hati apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Ya, lenga larang, bensin munggah, enggak apa maning sing munggah arep pada. Tidak usah takut, ya. Daging larang lah kata ratu tuku daging iki nggih. Tuku dagingnya kata engko ngger pada haji tok.
Lengah larang ya godok baik. Tidak usah terlalu takut kita. Kita punya Allah Azza wa Jalla, ya. Selagi kita berjalan di atas agama ini dengan ketentuan-ketentuan dari Allah, tidak banyak bermaksiat kepada Allah, Allah pasti menolong kita semuanya. Kita harus yakin. Gitu. Kalaupun kita harus mati, ketika kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada hanya dengan hidup tetapi tidak beriman kepada Allah. Mengapa urip anggar konsolat be ora gelem? Ya mending mati ya. Iya. Iya. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Kebalikannya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong daripadanya. Sombong. Mendustakan artinya tidak membenarkan, dan sombong. Sombong artinya ketika dibacakan ayat-ayat mereka, alah, jere sapa. Gampangannya kalau orang Jawa. Jere sapa. Sombong. Ya. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan petunjuk Allah, sehingga mereka mendustakan semua ayat-ayat Allah. Apa balasannya? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itu termasuk penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wa na'udzubillahi minan nar. Dan kita berlindung pada Allah dari api neraka. Ya. Dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa bertakwa dan berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ibarat wong sekolah kita merasa harusnya TK terus, ya, aja merasa wis tadi doktor. Ya sudah nyong tawis ilmunya wis dhuwur, ya. Mau ngapa nyong sinau Quran. Nyong wis pinter. Padahal belum ngerti apa. Karena hidayah ini milik Allah, ya. Milik Allah. Orang mundu tidak mesti bahwasanya seorang yang paribasanya hafal Quran, paribasanya itu mendapat hidayah dari Allah. Belum tentu. Hidayah itu sulit. Ya, itu hanya milik Allah. Hak prerogatif dari Allah. Apalagi kalau hanya mengandalkan ilmu-ilmu dunia. Jamaah rahimakumullah, itu saja, ya. Kita sampai kepada ayat yang ke-36. Alhamdulillah dari surat Al-A'raf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Pada akhirnya mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.